siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengasihi setiap kami. Mana kami dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat dengan kami Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. yes Lord. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
dia bersama kita, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa melalui pelayanan online ini. Mari kita lihat Alkitab kita, apa kata Tuhan buat kita di hari yang indah ini. Kita masih ada dalam kitab Amsal. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan tentang ada kabar yang sangat luar biasa dari kitab Amsal yang menguatkan dan memberkati hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam Amsal 17 ayat 22. Mari lihat bersama-sama Amsal 17 ayat 22. Lihat Alkitab kita dan mari kita baca bersama-sama bahagian firman Tuhan ini dengan suara yang keras, suara yang kuat, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini sudah biasa kita dengarkan Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang punya ayat favorit adalah ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sebatas hanya obat, tapi obat yang manjur. Sudah terbukti khasiatnya, sudah terbukti kemampuannya, bahwa bukan sebatas hanya obat, tapi obat yang manjur untuk setiap kehidupan umat manusia. Nah, amat sangat menarik Bapak Ibu bagaimana Alkitab berbicara tentang obat. Bukankah seharusnya buku-buku biologi, buku-buku kedokteran, buku-buku farmasi yang memberikan manual book bicara tentang obat bagi kesehatan dan bagi kehidupan? Ternyata luar biasa Bapak Ibu, sekalipun obat disediakan, diciptakan oleh para pakar dari farmasi maupun dari kedokteran, tetapi kepada akhirnya kesembuhan datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, obat tidak dapat menyembuhkan. Obat hanyalah alat, obat hanyalah sarana, tetapi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Nah, apa yang kita baca hari ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan formula bagaimana kita dapat sembuh, bagaimana kita dapat menyelesaikan sakit penyakit kehidupan kita dengan obat yang manjur. Dan obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Sangat sederhana. Sangat sederhana Bapak Ibu. Hati yang gembira. Nampaknya mudah kita menyebutnya hati yang gembira. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, sukacita itu akhir-akhir ini amat sangat sukar dijumpai. Mengapa sangat sukar? Karena seringkali sukacita kita itu hanya tergantung dengan keadaan. Saat keadaan baik, kita tertawa bergembira, lalu beria-ria. Tetapi saat keadaan tidak seperti yang kita mau, justru seringkali persungutan, duka cita, kekhawatiran, ketakutan, itu yang ada. Dan akhirnya, penyakit kehidupan ini tak kunjung sembuh. Oleh karena apa? Sukacita kita itu tergantung dengan keadaan. Nah, di dalam bahasa Inggris disebutkan ayat ini adalah a joyful heart is good medicine. Bahwa hati yang bersukacita, a joyful heart, berarti bukan hanya sebatas bergembira, bukan hanya sebatas tertawa, bukan hanya sebatas beria-ria, tetapi sesungguhnya adalah hati yang bersukacita. Nah, tentu kita tahu apa perbedaan sukacita dengan gembira. Kalau sukacita itu berasal daripada Tuhan. Sukacita itu berasal dari dalam keluar. Sukacita itu adalah karena karya Roh Kudus. Sukacita itu adalah oleh karena Roh Kudus yang memberikannya di dalam setiap hidup kita. Manusia tidak dapat memberi sukacita. Tetapi Roh Kuduslah yang memberikan sukacita. Dan ingat baik, sukacita yang dari Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi oleh yang dari luar. Tetapi sukacita dari Tuhan adalah proaktif. Dia justru mempengaruhi keadaan yang ada.
Nah, anak-anak Tuhan melalui kitab Amsal ini, menariknya kitab Amsal adalah kitab-kitab para bijak, kitab hikmat kehidupan yang kita bisa belajar bersama-sama bahwa rupanya tidak sesukar yang kita pikirkan tentang kehidupan ini. Jika Anda sedang sakit, ingat ini ada satu ayat yang hebat. Hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, tentu akan kita menemukan satu keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Atau bisa kita sebut dengan paradoks, amat bertentangan. Coba lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-20 atau ayat yang ke-9 tepatnya, dan ayat 20 dan ayat 21 dikatakan seperti ini, khususnya ayat 19 bilang begini. Siapa yang suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Nah, di tengah kehancuran yang ada, masihkah kita bisa bersuka cita? Mungkin kita sedang mengalami kehancuran bukan pintu, tetapi kita mengalami kehancuran daripada pintu rezeki kita, pintu income hidup kita, pintu pekerjaan kita sedang mengalami kehancuran. Oleh karena, sebutlah mungkin karena pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan alias jadi pengangguran. Di keadaan kehancuran itu, masihkah ada sukacita di hidup kita? Satu renungan yang baik. Seringkali hilangnya pekerjaan, hilang juga sukacita. Hilangnya yang disebut dengan income, hilangnya juga sukacita. Tapi itu bukan harapan saya. Tentu harapan dan doa saya adalah, jikalaupun mungkin pekerjaan bisa hilang, income bisa hilang, tetapi sukacita itu tetap menjadi milik setiap kita. Yang ayat yang ke-20 lagi menerangkan kepada kita satu keadaan. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bukankah ini pengkhianatan? Jika Bapak Ibu sedang mengalami pengkhianatan di dalam hubungan, masihkah kita bisa bersuka cita? Nah, ini menarik sekali. Kalau orang ditinggalkan pasangan masih oke. Tetapi kalau ada pengkhianatan di dalamnya, pengkhianatan oleh pasangan kita, pengkhianatan oleh teman baik kita, pengkhianatan ada dalam hubungan kita, baik itu anak dengan orang tua maupun orang tua dengan anak, dan sebaliknya, tentu akan menciptakan duka dan lara. Tetapi ayat ini, di ayat yang ke-22, saya sangat yakin pasti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Hendak mau menantang para pembacanya, menantang setiap orang-orang percaya. Jangan letakkan sukacitamu dengan keadaan yang ada. Sekalipun itu pengkhianatan. Tetapi ingat, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Coba lihat ayat 21. Menarik, sekali lagi dikatakan seperti ini. Siapa yang mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ini kusebut dengan aib, noda dalam keluarga. Tentu tidak ada seorang orang tua pun mengharapkan anaknya bebal. Mengharapkan salah seorang dari anaknya adalah menjadi bodoh. Dan kemudian menjadi pembangkang, pemberontak kepada orang tuanya. Tetapi jika ada anak yang bebal, itu menjadi duka bagi ayahnya. Duka bagi keluarga. Nah, ayah, setiap orang tua, setiap bapak ibu yang punya anak demikian, masihkah Anda bisa bersuka cita? Masihkah Anda bisa berkata, hati yang gembira, hati yang bersuka cita adalah obat yang manjur? Tentu situasinya menjadi berbeda. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, ayat 22 tidaklah kebetulan hendak mau menantang setiap para pembacanya. Jikalaupun engkau menghadapi ayat 19, kehancuran, menghadapi ayat yang ke-20, pengkhianatan, menghadapi ayat yang ke-21,
aib, noda dalam keluarga. Ayat 22 adalah kesimpulan hidup kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di Alkitab kita ini sungguh luar biasa. Ada kisah tentang Rasul Paulus yang menuliskan kitab sukacita. Tema unggulannya di dalam kitab itu yaitu kitab Filipi. Bagaimana dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Seorang Rasul Paulus dikenal sebagai Rasul Sukacita. Benar, dia menghadapi keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Dia dipenjarakan, masuk di dalam sel tahanan. Bahkan kisah Rasul pasal 16 itu berbicara tentang bagaimana ketika dia mengusir roh tenung dari kehidupan seorang wanita. Dan ternyata wanita ini sudah punya majikan, sudah punya sindikat yang melalui kepintarannya menenung atau menafsirkan atau menjadi magic dan menjadi bisnis di dalam kehidupannya mencari keuntungan. Ternyata wanita itu bertobat dan kemudian tidak lagi bisa menjampi-jampi atau menyihir orang. Oleh karena Roh Kudus sudah bekerja melalui pelayanan Paulus dan Silas, dan akhirnya wanita itu menjadi sama seperti halnya manusia pada umumnya. Tetapi seringkali yang baik kita buat, tidak baik yang datang. Justru Paulus akhirnya diseret ke tengah-tengah pasar, dibawa kepada penguasa pembesar kota, dan akhirnya difitnah dengan tuduhan bahwa dia mengajarkan yang bukan adat istiadat orang Rom. Dan apa yang terjadi? Terakhir akhirnya dia didera berulang kali. Alkitab mencatat dan akhirnya dia masuk dalam penjara. Nah, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Seringkali baik yang kita buat belum tentu baik yang datang. Apalagi kalau yang tidak baik kita buat. So pasti yang tidak baik akan datang. Tapi tetaplah setia seperti Rasul Paulus. Sekalipun baik yang dia buat, pertobatan yang dihasilkan, buah pelayanan yang ada, baik. Wanita itu bertobat meninggalkan setan, sihir, dan perdukunannya. Tetapi akhirnya dia masuk dalam penjara. Nah, bagaimana keadaan di penjara? Seringkali hanya ada duka, hanya ada ratap, hanya ada air mata, penyesalan dan penyesalan. Tetapi menarik, coba kita lihat kisah para rasul ayat yang ke-6, kisah para rasul 16 ayat yang ke-25. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara itu. Inilah Rasul Sukacita itu berkata seperti ini dalam ayat yang ke-25 dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Garis bawahi kata ini. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Wow! Di tengah duka cita, di tengah keadaan kebaikan, dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Pengkhianatan ada. Penfitnah sedang terjadi. Tetapi Paulus menyingkapinya. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ada prayer in the night. Ada sing in the night. Ada nyanyian di tengah malam. Dan saya tahu itu bukan nyanyian, hanya nyanyian dalam mulut semata. Dan nyanyian hanya nyanyian ratapan. Tapi ayatnya berkata bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya percaya nyanyian itu adalah nyanyian sukacita. Nyanyian kegembiraan. Nyanyian kemenangan. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ke-26. Wow, luar biasa. Ayat 26 bilang begini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu
goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Berarti kita sepakat dengan kitab Amsal tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur bagi hati yang mungkin disakiti, hati yang dihianati, hati yang difitnah, hati yang digosipkan, hati yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Dan milikilah itu, mujizat Tuhan pun dapat terjadi yang akan bisa melepaskan belenggu-belenggu, ikatan-ikatan kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas di penjara yang ada di Roma. Luar biasa Bapak Ibu. Apapun terjadi, tetaplah bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Miliki itu dalam rumah tanggamu, keluargamu, sehingga mungkin penyakitnya tak kunjung sembuh. Tetapi saya yakin hati yang gembira itu adalah obat yang manjur mengalahkan obat yang ada. Tetaplah bersukacita, 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 bergembira, bergembiralah. Karena hati yang gembira itu dapat memberikan obat yang manjur luar biasa. Ada satu ayat yang hebat dikatakan seperti ini, yang ayat Amsal 15 ayat 13 bilang begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kembali diulang lagi, hati yang gembira itu nggak bisa disembunyikan. Hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Tahukah Bapak Ibu, make up kosmetik yang terbaik yang Alkitab tawarkan melebihi make up kosmetik yang ada di dunia ini adalah hati yang gembira yang membuat muka berseri-seri. Mengapa menjadi awet muda? Mengapa menjadi nampak muda, bersemangat, berseri-seri? Karena dari dalam hatinya ada hati yang bersukacita. Doa harapan saya, tetaplah bersukacita. Sekalipun mungkin sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, tetaplah bersukacita. Sekalipun sampai sekarang vaksin daripada COVID-19 ini belum ditemukan dan belum sampai pada klimaksnya. Justru kita mendengar kabar sini sana, semakin banyak orang mengalami second wave, gelombang kedua. Bahkan amat sedih, beberapa protokol-protokol kesehatan semakin diperketat oleh karena wabah ini belum berakhir. Tetaplah bersukacita, karena sukacita kita itu adalah kekuatan kita. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu sedang bersukacita, karena Bapak Ibu percaya bahwa ada Tuhan yang punya rencana yang baik, yang indah dalam setiap hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Meteraikanlah firman itu supaya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman ini menjadi pelita pada kaki terang bagi jalan kami. Kami tidak akan tersesat oleh karena semua pengaruh dan apa yang dunia telah buat. Karena hati kami tetapkan melekat kepada Tuhan. Dan hati yang gembira itu ada dalam hidup kami. Dan hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Karena kami percaya sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sukacita itu karena iman kepada Tuhan. Karena kami percaya ada Tuhan yang baik, selalu baik dalam hidup kami. Bahkan kami bisa bersukacita karena dosa kami diampuni. Kami bersukacita karena pintu sorga terbuka buat kami. Kami bersukacita karena ada jaminan kepastian bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ayat ini bukan hanya ada di bibir kami, tapi ayat ini ada dalam setiap kehidupan umat-Mu. Biarlah hati yang bersukacita itu, hati yang bergembira itu ada bagi setiap hidup kami masing-masing. Sehingga kami yakin obat yang manjur itu ada dalam hidup kami, yang dapat menyelesaikan apapun sakit penyakit yang ada di hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, secara khusus kami di bulan-bulan baru ini. Kami percaya ada berkat yang baru, kekuatan yang baru menyertai kami. Dan kami yakin juga Bapa, penyertaan-Mu selalu indah dalam hidup kami.
Terpuji, termulia namamu. Kami sampaikan doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online ini, dan firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Shalom.